bertobat atau binasa. Shalom Elohim, salam kasih, salam hormat buat tiga pribadi ilahi yang sudah bersama-sama kita umat manusia di tengah muka bumi ini, yaitu Roh Bapa Syurgawi, Bapa Eman Lahagu, dan Roh Tuhan Yesus, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, juga Roh Kudus, Roh Kebenaran mempelainya Bunda Fei Hamdani, yang terekselen mempesona di hati Bapa Syurgawi. Shalom juga untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, para saksi syurga, para malaikatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan damai sejahtera sukacita melimpah di dalam setiap hati kita yang melampaui batas akal logika manusia. Jadi pada kali ini saya ingin mengungsikan kesaksian mimpi saya yang singkat saja, dimana di dalam mimpi saya semalam itu saya bermimpi, saya melihat satu bangunan yang sangat tinggi. Bangunan itu bertingkat-tingkat tinggi sekali. Lalu tiba-tiba saya melihat air ataupun banjir. Tetapi banjir itu bisa sampai di tingkat atas bangunan itu. Sedangkan pada saat itu saya bersama juga dengan malaikat Riana dan anak-anak Tuhan yang lain. Saya tidak mengenal mereka itu, dan kami pada saat itu saling bergandengan tangan dan tidak terkena oleh banjir itu. Kami sambil menyanyikan lagu rohani dengan sukacita. Nah, secara singkatnya demikianlah kesaksian mimpi saya, dan mimpi ini sudah diartikan oleh Roh Bapa Syurgawi itu sendiri. Jadi artinya adalah seperti demikian. Secara jasmani itu gambaran yang akan terjadi di kedepan hari. Namun anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan Yesus, mereka tidak akan ditimpa, kecuali hanya akan menonton dan menyaksikan saja. Dan secara roh, itu gambaran iman yang kuat yang sudah dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, sekalipun berbagai macam rintangan atau tawaran dunia ini. Namun iman Nochan, mereka anak-anak Tuhan lainnya sama sekali tidak akan tergoyahkan dan apalagi terseret dan terjebak, sebab Tuhan dan malaikatnya selalu ada bersama. Demikianlah arti dari mimpi saya yang singkat tadi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita miliki iman yang excellent, yang benar sungguh-sungguh sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kita daripada segala mara bahaya, bencana-bencana alam yang memporak-porandakan seluruh 4 penjuru muka bumi ini di setiap kota bertobat dan senantiasalah berjaga-jaga, berwaspada, bertekun di dalam doa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Pada saat ini, baik berita di TV maupun di media sosial, semuanya sedang hot mengenai bencana-bencana alam yang terjadi di setiap kota per kota. Jika posisi kita pada saat ini berada di kota atau tempat yang sedang aman-aman saja, janganlah kita berpikir bahwa kita tidak perlu bertobat dan tidak perlu berjaga-jaga. Tetapi saya dan kita semua haruslah tetap berdoa, berjaga-jaga, dan bertaubat setiap hari, setiap detik Bapak Ibu, karena kita tidak tahu satu minggu ke depan, bahkan 1 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya sangat penting untuk kita sentiasa berdoa dan
mengandalkan Tuhan. Dan kita baca bersama firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat kedua hingga ayat kelima dalam bahasa Malaysia berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, karena beberapa orang Galilea dibunuh secara demikian, adakah hal itu membuktikan bahwa mereka lebih berdosa daripada orang Galilea lain? Tidak, tetapi ingatlah, kecuali kamu bertaubat daripada dosa, kamu semua akan dibinasakan seperti mereka. Bagaimanakah dengan 18 orang yang terbunuh di Siloam ketika menara di sana menimpa mereka? Adakah hal itu membuktikan bahwa mereka lebih berdosa daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, sekali lagi aku berkata, kecuali kamu bertaubat daripada dosa, kamu semua akan binasa seperti mereka. Firman Tuhan ya dan amin. Demikianlah kita Bapak Ibu, haruslah kita bertaubat daripada dosa dengan sungguh-sungguh, sujud di bawah kaki Tuhan, meratapi dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan, agar belas kasih-Nya tercurah bagi kita dan kita diselamatkan, bahkan diluputkan dari segala mara bahaya. Jika kita tidak mengambil tindakan pertobatan seperti firman Tuhan tadi, kita juga akan binasa sama seperti mereka-mereka yang tewas melalui apa? Melalui bencana-bencana alam yang kita lihat pada saat ini. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan lagi menurunkan murka-Nya seperti zaman Nuh, yaitu air bah yang sekaligus menimpa seluruh bumi. Tetapi Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada banjir yang menimpa setiap kota per kota. Jadi inilah pengulangan zamannya Nuh, juga zamannya Lot, di mana api juga terjadi di mana-mana tempat pada saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap bencana yang menimpa kota-kota itu setimpal dengan dosa-dosa umat manusia di kota-kota itu. Jadi Tuhan juga akan mencurahkan murka-Nya, yaitu banjir, tsunami, menimpa muka bumi ini, tetapi tidak sekaligus, melainkan kota per kota. Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu bisa memahami hal ini. Orang-orang yang tidak mau bertobat daripada kefasikannya, kelalimannya, dan segala kejahatannya, mereka ini akan menjadi tumpuan atau sasaran kemurkaannya Tuhan. Tetapi orang-orang yang sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan dirinya, sungguh-sungguh bertobat dan mengandalkan Tuhan, maka orang-orang seperti inilah yang menjadi tumpuan belas kasihan Tuhan dan menjadi tumpuan keselamatan yang diberikan dari Allah kepada setiap anak-anak-Nya yang mengandalkan Dia dan bertobat sungguh-sungguh. Demikianlah kesaksian saya pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Praise the Lord. Haleluya. Amin.